Kau senang, senang, sungguh senang sambut Yesus di hatimu. Mau kau senang, senang, sungguh senang sambut Yesus di hatimu. Dosa dihapuskan, malam berubah terang, hidup jadikan yang baru. Kau senang, senang, sungguh senang sambut Yesus di hatimu. Dosa dihapuskan, malam berubah terang, hidup dijadikan yang baru. Mau kau senang, senang, sungguh senang sambut Yesus di hatimu. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah memberi kami hari yang baru, hidup yang baru, kekuatan yang baru, kesehatan yang sempurna, yang boleh kami gunakan untuk menikmati berkat kasih karunia-Mu sepanjang hari ini. Engkau telah menaungi kami dengan kuasa-Mu sepanjang malam yang baru berlalu, sehingga kami diperkenankan oleh Tuhan menikmati kelanjutan kehidupan kami pada hari ini. Tuhan, berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Kuatkanlah iman kami bersama. Ampunilah kami dari segala dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan, agar kami layak menyenangkan hati-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam program Tuhan Yesus Juru Selamatku. Doa kami agar berkat daripada Allah Bapa dan kasih yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta kesatuan yang indah di dalam Roh Kudus menaungi kita semua sepanjang hari ini. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam kitab 1 Raja-Raja, pasal yang ke-17, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya kepada perantaraan Elia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema,
iman dan ketaatan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ayat firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini menceritakan tentang seorang janda miskin di kota Sarfat, di dalam bahasa Ibrani Zarepta, yang ditemui oleh Nabi Elia saat masa kelaparan terjadi di Sarfat. Meskipun di dalam kondisi kekurangan, janda miskin ini bersedia berbagi sisa makanannya dengan Nabi Allah itu. Atas tindakan iman dan ketaatannya, melakukan perintah Allah melalui perantaraan Nabi Allah ini, maka janda miskin ini diberkati oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa, sehingga persediaan makanan di rumahnya tidak pernah habis selama masa kelaparan terjadi di Sarfat atau di Zarepta. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama melihat bagaimana janda miskin di Sarfat ini dipelihara oleh Tuhan melalui iman dan ketaatannya kepada perintah Tuhan. Yang pertama, janda itu mendengar dan percaya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tidak semua orang yang mempunyai telinga dapat mendengar firman Tuhan itu dapat mengimani firman Tuhan yang mereka dengar. Ada yang mendengar tetapi memiliki hati yang keras, tidak mau menerima teguran dari firman Tuhan itu. Ada yang dapat mendengar tetapi masih meragukan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ada yang dapat mendengar tetapi suka menunda-nundakan waktu. Tetapi ada yang memiliki sikap seperti perempuan janda ini. Saat mereka mendengar firman Tuhan itu, mereka terus mengimanikan dan beriman serta melakukannya di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak mau menundakan waktu saat mereka telah mendengar bahwa itu adalah firman Tuhan yang penuh dengan kewibawaan dan kuasa yang dapat melakukan perkara yang ajaib di dalam kehidupan mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah sikap kita selama ini saat kita mendengar firman Tuhan? Apakah kita mendengar dan mengimani firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita? Apakah itu tentang kesembuhan? Apakah itu tentang pemeliharaan? Apakah itu tentang pengenalan akan Tuhan? Orang yang mendapat pemeliharaan Tuhan adalah orang yang tetap menjadi pendengar firman Tuhan yang baik dan menaatinya dan melakukannya di dalam kehidupannya. Lalu yang kedua, bagaimana janda miskin di Sarfat ini dipelihara oleh Tuhan melalui iman dan ketaatannya kepada perintah Tuhan. Yang kedua, Allah memenuhi janjinya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Allah memenuhi janjinya dan pemeliharaan terhadap janda miskin serta anaknya dan juga Nabi Elia. Tepung dan minyak tidak habis selama kelaparan terjadi di Sarfat. Ini menunjukkan kuasa pemeliharaan Tuhan yang ajaib kepada setiap umatnya yang tetap beriman kepadanya, sekalipun di dalam kondisi kesusahan. Janda di Sarfat menunjukkan iman dan ketaatan kepada Tuhan dengan memberikan apa yang dimilikinya untuk Nabi Elia sebagai hamba Tuhan, meskipun ia sendiri sedang dalam kesulitan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, iman dan ketaatan janda miskin ini membawa berkat yang luar biasa di dalam kehidupannya. Bukan saja untuk kepenuhan keperluan dirinya, tetapi juga membawa pemulihan kehidupan kepada anak-anaknya. Janji Tuhan di dalam ayat ini tidak hanya digenapi kepada janda di Sarfat sahaja, tetapi janji Tuhan itu juga
dilakukannya bagi orang-orang yang percaya sampai pada hari ini. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah mengingkar janji. Dia adalah Tuhan yang setia menggenapi janjinya. Pertanyaannya bagi kita pada pagi hari ini, apakah ada orang yang sungguh beriman dan taat untuk melakukan perintahnya? Karena Tuhan, Dia melihat sejauh mana kita beriman dan percaya akan firman Tuhan yang kita dengar di dalam kehidupan kita selama ini. Setiap orang yang mendengar dan beriman dan melakukan perintah Tuhan itu di dalam kehidupannya, pasti akan dipimpin oleh Tuhan menemui mujizat yang ajaib di dalam kehidupannya. Soli Deo Gloria, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman-Mu yang hidup dan berkuasa ini. Firman-Mu senantiasa menjadi pelita dan terang bagi perjalanan hidup kami. Setiap orang yang percaya kepadanya akan dipelihara oleh firman Tuhan yang hidup ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk keamanan dan keselamatan dunia yang kami diami pada saat ini. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Tuhan yang mendengar dan menjawab seruan doa kami. Apa yang kami pinta kepadamu dengan iman, Tuhan, Engkau tidak membiarkan pengharapan kami di dalam doa kami menjadi sia-sia. Sungguh Engkau adalah Tuhan yang menjawab seruan doa kami. Sampai pada hari ini, kami masih hidup di dalam keadaan yang aman dan selamat. Berkati seluruh pemimpin-pemimpin di dalam negara di dunia ini. Tuhan, biarlah mereka terus memandang kepada Engkau adalah Tuhan pencipta langit, bumi, laut, serta isinya. Biarlah mereka hanya hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkatilah hamba-hamba-Mu, baik yang melayani sebagai gembala jemaat, baik yang melayani sebagai penginjil, baik yang melayani sebagai pengajar di sekolah teologi, dan juga yang melayani sebagai pemimpin-pemimpin di dalam gereja. Tuhan, kami percaya dengan janji-Mu bahwa Engkau menyertai kami sampai kesudahan alam. Kuasa dan urapan di dalam kuasa Roh Kudus, Tuhan, Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, Engkau memagari dan memberkati seisi keluarga kami ya Tuhan. Sekalipun kami jauh di antara satu sama yang lain, namun Engkau telah menjadi Tuhan dan Gembala yang baik. Tuhan, Engkau senantiasa memagari kami dengan kuasa-Mu yang ajaib, sehingga kami ada seperti mana kami ada sampai pada saat ini. Tuhan, bukan oleh karena kami baik, bukan oleh karena kami kuat, bukan oleh karena kami layak di hadapan Allah, tetapi karena kasih karunia dan anugerah-Mu yang sangat besar dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang Maha Kudus di dalam kerajaan yang kekal di surga. Berkatilah anak-anak ketebusan-Mu yang setia menjadi berkat untuk perkembangan pelayanan-Mu ya Tuhan. Baik secara pribadi, baik secara keluarga, baik secara gereja. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah mengingkar janji. Tuhan, Engkau menggenapi janji-Mu di dalam usaha, di dalam pekerjaan mereka ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang masih hidup di dalam kekhawatiran Tuhan Engkau pertetapkan iman mereka, yang berada di dalam kedukaan Tuhan Roh Kudus hiburkan mereka pada hari ini, yang masih terikat dengan kuasa roh-roh yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus orang Nazaret, mereka dilepaskan dimanapun mereka berada pada saat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah mendengar dan menjawab seruan doa kami. Hanya kami berdoa dan berseru dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup.
Kami berdoa dan mohon semuanya ini ya Bapa. Amin.